saudara, Yesus itu perkataan Tuhan menjadi manusia atau Tuhan yang jadi manusia? Pikiran Allah yang dinyatakan kepada manusia itu, gitu Bang Juma. Alam semesta ini berasal dari pikiran nggak? Iya, firman-Nya, bahkan kejadian 1 kan, di kejadian kan penciptakan ada itu. Pada mulanya berfirman, firman itu ada ketika sebelum penciptaan. Maka dikatakan di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu kan dijadikan oleh Yesus. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Inilah kekeliruan kamu. Karena kamu menganggap dia di situ Yesus. Kamu menganggap firman itu Yesus. Padahal uraiannya itu dinyatakan di Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Juga kan banyak itu yang dikatakan penciptaan itu kan ada dari dalam Yesus. Itu di Kolose 1 ayat 16 juga dikatakan karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu loh, kan jelas kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. angkat tangan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat tangan. Kalau sudah akut kayak gini saya angkat tangan. Angkat tangan saya kalau sudah akut kayak gini, susah sembuh. Kita sapa dulu Bang Joni. Bang Joni, selamat pagi Bang. Masalahnya apa itu Bang Juma? Dengan firman itu masalahnya di mana? Firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nggak firman gitu? Yesus bukan firman. Yesus bukan firman. Yesus adalah manusia ciptaan yang berasal dari firman. Nah, ada tertulis di Alkitab, dia bilang, sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Gitu. Sebelum Abraham jadi, saya sudah ada. Iya, apa itu? Sifat. Sifat yang melekat pada diri Tuhan kan? Yesus itu penjewantaan dari... Iya, itu maumu. Itu maumu, karena kau Kristen. Ketika Tuhan ditanya, ketika Tuhannya Yesus ditanya, apakah Yesus itu adalah dirinya sendiri? Bukan. Yesus itu ciptaannya. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, Yohanes 8:42, Yesus berkata apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Memang betul. Nah, lalu atas kehendak siapa? Ya, lalu atas kehendak siapa menjadi manusia? Dengan jadi manusia lah dia bisa menyatakan firman-Nya. Nggak mungkin dia jadi pohon. Saya tanya kepada saudara. Dia jadi batu, nggak mungkin. Saya tanya saudara, menurut Yesus, atas kehendak siapa dia menjadi manusia? Kehendak Tuhan, kehendak Allah. Bukan kehendak Yesus. Kehendak Tuhan, kehendak Allah itu dinyatakan dengan bukan kehendak Yesus. Bukan kehendak Yesus. Sama, Yesus dengan Tuhan sama. Sama. Inilah kalian Kristen. Kan sudah dinyatakan di Alkitab, dia bilang Yesusnya adalah satu. Yesusnya yang Anda tanya. Berarti kau mengenal aku. Yesusnya yang Anda tanya. Yesus, ya paman. Anda menjadi manusia atas kehendak siapa? Apa jawaban Yesus? Maksudnya gimana? Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka yang mau menjadi manusia adalah Allah itu sendiri. Maka sang manusia ini akan berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau jadi manusia. Tapi Yesus berkata apa? Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti ada yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Yesus kah? Bukan. Berarti Yesus ini hanya ciptaan yang berasal dari Tuhan. Buktinya dia mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Ya keinginan Tuhan. Tapi kenapa di dalam Alkitab dia bilang, kalian tidak tahu dari mana aku dari atas sementara kalian dari bawah. Ya memang dia dari atas karena dia berasal dari kehendak Tuhan. Ya berarti kamu tahunya. Kenapa saya bolak-balikkan omongan? Loh, Yesus ini kan utusan Tuhan, bukan utusan presiden. Utusan Tuhan, Anda ngerti kak? Ketika dikatakan utusan Tuhan berarti dia berasal dari atas, tapi dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Yesus itu nabi, Yesus itu rasul besar. Dia utusan Tuhan, maka dia dikatakan dia berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Saripati, tapi dia berasal dari Tuhan karena dia utusan Tuhan. Tapi statusnya sebagai nabi untuk Bani Israel. Kalian aja yang menuhankan utusan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus diutus bukan untuk kalian. Yesus itu untuk Bani Israel. Yang diutus untuk kalian itu adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Gimana ayatnya? Yohanes
Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan Yesus Kristus yang kalian sembah itu beda dengan Yesus yang datang untuk Bani Israel. Memang namanya sama, Yesus Kristus, sama. Tetapi itu bukanlah anak Maria. Yesus Kristus yang kamu sembah itu adalah makhluk roh, bukan manusia. Sedangkan Yesus yang adalah anak Maria itu adalah manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia datang sebagai utusan Tuhan. Dia datang sebagai nabi. Yesus, Bang Juma, bedanya Yesus sama Yesus Kristus apa coba? Bedanya Yesus dengan Yesus Kristus anak Maria dengan Yesus Kristus yang kamu sembah. Yesus anak Maria manusia. Yesus yang kau sembah itu adalah makhluk halus. Kok tertawa? Arti Kristus apa Bang Juma? Arti Kristus artinya Mesias, manusia yang diurapi. Ah iya, dia namanya Mesias yang dinantikan dari nubuat tentara Yesaya, nabi-nabi sebelumnya Bang Ya, Juma. itu Yesus anak Maria yang Maka adalah dikatakan dia dapat gelar Kristus. itu Yang anak artinya Maria. diurapi. Itu anak Maria kawan yang adalah manusia. Sedang Arti Yesus apa Bang Juma coba? Arti nama Yesus. Yesus itu nama yang diberikan kemudian Tuhan bersama dengan kita. Boleh diterjemahkan gitu juga boleh. Nah, sekarang permasalahannya bukan dari terjemahan kata per kata, bukan. Yang saya maksud di sini kawan, Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang untuk kalian itu adalah Yesus yang berbeda. Oke, Jadi, saya tanya. Antara Yesus sama Yesus Kristus itu beda ya Bang Juma? Beda, Betul beda, lah. beda. Sekarang Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Boleh Anda baca? Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke, bentar ya Bang Juma ya, aku carikan. Ya, silakan kawan, silakan. Matius berapa? 24 nomor 4 dan nomor 5. Oke, jawab Silakan Yesus dibaca. kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan Banyak orang. banyak orang. Nah, pertanyaan, menurut Yesus akan ada penyesat memakai namanya. Namanya siapa penyesat itu? Ya Mesias. Kristus. Jadi Betul? siapa Jadi- Mesias yang dinantikan itu, Bang Juma? Mesias yang dinantikan itu sudah datang, yaitu Yesus anak Maria. Yesus anak Maria, ketika dia mengajar, dia berpesan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi menurut Yesus, penyesat setelah dia terangkat ke langit, muncul bernama Yesus Kristus. Jadi arti Kristen itu apa Bang Juma? Pengikut Kristus. Betul? Berarti Kristen itu penyesat gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan kalian? Kutanya dulu. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Karena murid Yesus itu tak ada yang Kristen. Semuanya Bani Israel. Iya, tapi kan dikatakan Bang Juma, keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Itu Kalau loh. begitu, Ini kan kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa dan firman-Nya itu untuk bangsa luar Israel. Ada nggak? Ada nggak? itu kan gambarannya. Yesus kan belum Oh, itu dinyatakan. gambaran. Hanya bergambaran. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bernama Yesus Kristus. Apakah Anda percaya? Iya, itu gini Bang Juma, itu menceritakan akan ada orang yang membuat mujizat atas namaku. Tetapi hati-hati, Bukan kan begitu. itu dikatakan. Bukan begitu Berarti Bang dalilnya. Juma ini kan penyesat Bang Juma, karena di luar kan itu dikatakan Bang Juma sebenarnya ya. Karena udah jelas dikatakan. Coba Terkutuklah yang- 2 kali udah dikatakan. Terkutuklah ini Bang Juma termasuk kutuk gitu, akan mendapatkan kutuk itu. Itu kalau dari Alkitab Bang Juma ya. Aku Alkitab yang Sekarang begini. Bentar dulu. Penyesat itu bergelar apa? Menurut Yesus. bergelar itu yang tadi Apa? yang Bergelar membawa apa? melakukan mujizat. Kemudian Enggak, bergelar apa? Penyesatnya bergelar apa dulu? Gelarnya dulu. Menurut ya Yesus. Mesias. Nah, Terus, Mesias dalam bahasa Yunaninya apa? Kristus. eh, Betul? Kristus dong. ya yang dinantikan Ah, benar. Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Kristus. Kristus, ya benar. Sekarang permasalahannya adalah
yang datang kepada Paulus gelarnya apa? Mesias. Nah, Yesus berkata ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan? Ya, sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus di Damsik apakah manusia? Ya, manusia. Bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Baca sekarang. Baca sekarang, Bang. Oke, sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya tanya. Menurut Paulus di situ Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, aku ikuti jalan pikiran Bang Juma Mula. Ya, benar. Bukan dalil. Jangan ikuti saya, dalilnya yang Anda ikuti. Paulus menerima Injil 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi makhluk yang bukan manusia itu bernama Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian pengikut siapa? Kalau Yesus anak Maria, mereka Jadi, hanya untuk Bani Israel. Dia hanya untuk Bani Israel. Galatia 1, Bang Juma, yang dikatakan di Galatia 1:8 itu merujuk kepada siapa coba? Yang mana? Di mana? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah Bang Juma. Itu dikatakan seperti yang berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk karena Yesus tidak mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya. Berarti Yesus terkutuk juga. Karena Injil yang diberitakan Yesus bukanlah Roma, Injil Galatia, Filipi. Alamak, banyak kali ceritamu. Permen karet. Injil artinya permen karet. Ya, permen karet. Terlalu banyak cara Anda kemudian lari, kawan. Yesus berkata waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Itu kata Yesus. Murid-muridnya ada nggak kemudian yang percaya kepada pengajaran Paulus? Tak ada. Cuma Makanya yang penyesat itu Allah SWT Tuhan Negeri Mekah. Yang penyesat itu Allah SWT Tuhan Negeri Mekah. Cuma itu Tuhanmu itu Mekah. di mana dalilnya? Rendah kualitas. Yang Di mana dalilnya di dalam Bible? Tuhan Negeri Mekah. Tolong tunjukkan di Bible gelar penyesat itu SWT. Bukankah gelar penyesat itu Kristus? Tertulis loh itu. Matius 24 nomor 5. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Tertulis, Bang. Tidak ada bergelar SWT, nggak ada. Justru SWT itu adalah gelar Tuhannya Bani Israel. Yesaya 5:16. Gelar Tuhannya Israel itu maha suci, maha tinggi. Disingkat SWT dalam bahasa Arab. Gitu, kawan. Jadi jangan stres ketika kami apologet Islam datang mengajarkan kebenaran. Jangan depresi, jangan panik, jangan stres. Dengarkan, ikuti. Kalau salah bantah, kalau sudah benar renungkan, pikirkan. Kok bisa ya? Kayak tadi, penyesat menurut Yesus yang datang setelah dia bergelar SWT, bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Ternyata terciduk di situ penyesat itu bergelar Kristus. Nah, Kristen ini siapa? Kristen pengikut Kristus. Dengan kata lain, boleh kami mentafsirkan Kristen ini terindikasi pengikut penyesat. Terindikasi karena Yesus berkata penyesat itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti Kristen ini adalah pengikut yang terindikasi penyesat. Nah, sekarang tinggal Kristen buktikan apakah Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus anak Maria atau Kristus penyesat. Ada tidak Kristus anak Maria kemudian mengajarkan menjadi Kristen? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada nggak kemudian Kristus anak Maria mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Mengkitabkan Roma Galatia ada nggak? Tak ada. Tetapi Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Berarti Kristus anak Maria dan Kristus yang ada penyesat
itu berbeda, dan pengikutnya antara pengikut Kristus anak Maria dan pengikut Kristus yang penyesat juga berbeda. Pengikut Kristus anak Maria tentu bersunat, ibadahnya Sabat, kitabnya Perjanjian Lama. Kristus penyesat, pengikutnya Kristen. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan dari saya. Di dalam kemudian bertanya kepada kawan-kawan, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus anak Maria? Kalau Kristus anak Maria, pengikutnya pasti Yudaism, tidak menjadi Kristen, tidak menyembah makhluk roh. Kalau pengikut Kristus anak Maria sudah pasti adalah praktisi Torah. Tetapi Kristus yang pengikutnya adalah bukan anak Maria, sudah pasti berbeda pola agamanya. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Sudah 2000 tahun mereka tidak pernah satu. Kenapa? Karena satu pengikut Kristus Mesias yang asli, satu pengikut Mesias yang palsu. Gitu kawan-kawan. Pasien selanjutnya. Kita sapa dulu ya, Bunda Lena. Selamat siang Bunda Lena. Bunda Lena. Bunda Lena. Ya, bukan alat Islam ya? Bukan alat Islam, bukan alat. Ah, Bunda Lena Kristen itu, tapi naik aja. Alhamdulillah Bang, Islam Bang. Alhamdulillah. Ya, bukan alat Islam. Oh. Bah, ini Kristen turun semua nih. Turun semua nih Kristen. Ya, naik Kristen aja, Hos. Ya, tunggu. Ya, sabar, saya cari dulu, banyak sekali yang follow saya teman Kristen ini, tunggu. Tapi ini pada kabur semua. Tadi Immanuel juga Kristen keras itu. Dia kabur juga. Kadang juga dia menghujat ya. Bunda Lena juga tadi tuh ya, mana Bunda Lena? Tunggu saya cari dulu. Ini pada turun semua, saya perhatikan nih Kristen ya. Tampaknya ada sebagian yang sadar kayaknya nih. Tunggu saya cari dulu. Ini Bang Yosef Kristen, kayak ini Bang Yosef ini, saya sudah lupa ya. Tapi diskusinya menghujat ya, menghujat. Saya turunkan kalau menghujat ya. Ya, Bunda Mary Kristen Pak Islam nih. Kita ini Bunda Mary yang mualaf kah? Ada di bawah itu saya perhatikan. Ya, tunggu saya perhatikan dulu. Solasira, coba kita naikkan Solasira ya, minta permintaan naik ini. Ini Kristen Pak Islam ya, saya udah lupa. Soalnya banyak sekali teman. Buatkan moderatorku, Hos. Ya, sabar Bang. Ini ada Bunda Sosa, sudah tampak Bunda Sosa nih. Sudah tampak nih. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report tadi, yang teman diskusinya Bang Zuma tadi, lawan diskusi. Pak Bang Steve, naik Bang Steve, ini Kristen ya. Ya, kita sapa dulu Bunda Sosa. Bunda ini tahu Bang nih. Sosa. Bang Steve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang teman-teman Islam, Assalamualaikum minta tolong dulu ya, jangan minta permintaan naik ya. Kita sediakan slot buat teman kita Kristen ya. Ya, karena ada gurunda kita ya, ada Bang Zuma ya. Kita naikkan dulu ya. Tadi ada 4 di sini, tapi pada kabur semua ya. Kristennya aja banyakin. Kalau Kristen cuma 2 kolom dia nggak naik. Naikkan 4 Kristen. Bang Ray coba kita Bang Ray, Ya, Bang ya, Randy. Assalamualaikum. Saya aja yang turun. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa diwaraskan di menit. Masya Allah. Makasih banyak. Makasih sahabat. Ini Waalaikumsalam. ini Sosa. Kalau enggak menjawab saya turunkan Bang Sosa. Duh, saya turunkan Bangnya karena tidak menjawab Bang. Jangan sampai naik nge-report ya. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report ya. Lucu juga saya. Baru ada Kristen ke report ya. Iya, ada Kristen ke report juga. Wah, parah nih. Biasanya Islam yang ke report, ini Kristen. Salah sasaran mungkin. Si penombaknya itu salah sasaran. Barusan ada di room saya, sepanjang ada ini. Karena di room saya ini selalu Kristen ini. 3 biasa 5 orang. Kadang saya sendiri.
yang lainnya Kristen. Ini barusan ada yang report. Tadi seru diskusinya tadi itu, Oneness dengan Tritunggal bertengkar di sini. Aleta. Ini coba Tony Simamora ini, Tony Simamora naik Bang Tony. Bang Emperus, selamat siang Bang. Bang Emperus, selamat siang. Bang Emperus, selamat siang Bang. Bang Emperus. Nah, kita ke bawah dulu. Bang Tony Simamora, selamat siang. Bang Tony Simamora. Bang Tony. Wah, ini pada naik teman Kristen pun nggak jawab. Tony Simamora. Bang Tony, awas suara anak-anak Bang. Ya, di mute dulu. Izin host, saya di bawah aja host. Ini ada Bang Ferdi ya. Ini kebetulan akademisi Kristen nih. Ada Bang Ferdi naik ini ya. Nah ya, ini Bang Ferdi kita sapa ya. Beliau akademisi Kristen ya. Ini pernah naik dengan saya. Ya, Bang Ferdi, selamat siang Bang. Bang Ferdi. Bang Ferdi, selamat siang. Bang Ferdi. Bang Ota, monitor Bang. Bang Ota, waras, monitor. Suara saya kedengaran. Iya, kedengaran. Ya Bang Ferdi. Kedengaran. Ferdi, selamatkan siang. Oh, ada Bang Dalbo ya, saya lupa ya kalau ada Bang Dalbo ya. Ternyata ada Bang Dalbo di atas ya. Saya tidak lihat Bang. Sorry. Oh saya ini sembunyi. Saya izin di bawah aja ya, Gurunda semua. Nah, di sini aja, di situ aja. Ferdi, selamat siang. Mungkin malam ya. Ferdi, selamat malam. Ya, selamat malam. Nah, itu. Lanjut Gurunda. Bang Suma, itu malam. Iya, silakan. Nah, ini saya tanya sama Bang Suma ya. Ada pertanyaan saya sama Bang Suma nih. Silakan Bang. Iya Bang, ini ya Anisa 116 itu kan, itu menyatakan di situ kan dosa musyrik itu adalah yang menduakan Allah, yang mempersekutukan Allah, ya kan? Iya. Saya Kristen ya. Jadi, nah di Musnah Ahmad 5364 itu kan yang mencium batu itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Gimana Gurunda menjawab itu? Silakan. Iya. Jadi yang mencontohkan kemudian untuk mengusap Hajar Aswad itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Al-Quran menjelaskan bahwasanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kaidahnya gini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, jadi kalau mencintai Allah maka ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, kami diperintahkan mengikuti beliau. Ketika mencium Hajar Aswad, maka dosa dihapuskan. Siapa yang menghapuskan dosa? Allah. Bukan batu. Bukan batu. Sama seperti ketika kemudian ingin menghapus dosa, sembeli domba. Apakah domba yang menghapuskan dosa? Bukan. Yang menghapuskan dosa adalah Allah. Tetapi Allah memberikan cara untuk menghapus dosa. Kamu sembeli domba, kamu cium Hajar Aswad. Iya, artinya pertanyaan saya gini, yang perintahkan Muhammad ini cium batu itu siapa Bang Suma? Segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Meskipun kemudian di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad yang diberikan kepadanya itu semua adalah wahyu. Madalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Allah perlihatkan, apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah instruksikan, tuntun kepada beliau, itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Jadi apakah itu cium batu tidak menduakan Allah gitu? Oh tidak, karena tidak menyembah batu. Sama seperti ketika Anda menyembeli kurban, menyembeli domba. Apakah kemudian itu menjadikan musyrik? Tidak.
Tidak ada kemusyrikan di sana. Karena di situ kita tidak menyembah batu. Sama seperti ketika dikatakan bahwa bersedekah itu menghapuskan dosa. Apakah kemudian bersedekah dengan uang bahwa kita menyembah uang? Tidak. Sama seperti orang Yahudi misalnya, Bang. Di dalam Keluaran 29 nomor 14. Di situ dikatakan tentang Trinitas. Dagingnya, kulitnya, dan taiknya. Tai sapi dibakar, maka menghapuskan dosa. Apakah kemudian ketika orang Israel membakar tai sapi, itu sama halnya dia menyembah kemudian sapi, menyembah tai sapi? Enggak. Itu adalah syarat untuk kemudian Tuhan hapuskan dosa. Salah satunya adalah mengusap Hajar Aswad, salah satunya adalah membakar tai sapi. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yesaya 6, nomor 6, nomor 7, mencium batu bara itu sebagai penebus dosa. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan. Tetapi perintah yang kita lakukan sama seperti saya nih. Saya ingin ke Mekah, ingin berziarah ke sana. Apa yang saya perjuangkan, harta saya, waktu saya untuk kemudian sampai ke sana, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Bukan batu yang menghapus dosa. Tidak ada dalilnya batu menghapus dosa, Bang. Anda cari. Ya, Anda cari. Ya, saya Anda tidak akan temukan ya. itu. Oke, saya tanya lagi. Batu ini kan sudah ada di tempat itu ya. Apakah sebelum Islam ada, abad ke-7, batu ini sudah ada di tempat situ, Bang Zuma? Ada. Sudah ada. Berarti kalau sudah ada sebelum Nabi Muhammad 630 ke Mekah, ke Arab. Kalau batu ini sudah ada, batu ini dipakai siapa dulu? Saya boleh tanya kegunaan batu ini kalau memang sudah ada ya. Mereka pakai untuk apa batu ini dulu? Silakan. Ya, jadi gini, saudara, Nabi Muhammad SAW itu adalah pemberi bimbingan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad memberikan syariat. Ketika Anda berbicara mengenai Hajar Aswad, Nabi Ibrahim itu yang meletakkan kemudian di sana pertama kali. Dialah yang kemudian yang pertama kali meninggikan kemudian batu yang ada di sana. Kemudian diturunkan kepada anaknya Nabi Ismail, lalu kemudian ke anaknya Kedar, lalu keturunannya sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi poinnya di sana tidak ada umat Islam menyembah batu, nggak ada. Jadi tidak ada kemusyrikan. Yang musyrik itu yang mentuhankan Yesus Kristus. Karena pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus Kristus. Tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan Tuhan mereka itu bernama Yesus Kristus. Jadi Kristen inilah yang kemudian yang mempertuhankan Tuhan selain daripada Tuhan, yaitu manusia atau makhluk roh bernama Yesus. Jadi gini, sebelum ada peradaban agama Islam di situ, itu kan tempat berhala ya, besaran ya. Itu tempat berhala besar-besaran. Ya itu ya Hubal ya. Mereka di situ sudah itu besar-besaran penyembahan berhala di situ. Kalau memang batu Hajar Aswad sudah ada di situ, ya itu saya pertanyakan, kenapa batu ini dipakai sampai sekarang? Yang pasti batu ini ada di lingkaran penyembah Hubal ini. Ya. Justru karena kedatangan Islam itulah yang menghancurkan penyembahan terhadap berhala. Tempatnya yang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah, itulah yang dikenali dengan Fathul Makkah. Ketika kemudian datang Nabi Muhammad membersihkan berhala-berhala, lalu ditundukkanlah kemudian orang-orang Quraisy yang ada di sana, lalu batu tugu ini menjadi batu arah ibadah. Dan semua nabi-nabi itu memiliki batu sebagai arah ibadah. Hanya Kristen yang tidak punya batu kecuali ya batunya Yesus yang dijadikan sebagai arah ibadah. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah, di dalam kitab Kejadian 28 nomor 22, di situ berbunyi gini, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Kristen ini yang bermasalah. Kenapa Anda menjadikan kiblat Anda kepada batu sakarnya Yesus? Itu kawan, masalah itu. Karena Nabi Yakub. Juma, aduh saya masih pingin sekali ya dialog ketika ada tamu ini. Juma minta maaf ya, bos. Kenapa giliran batu sakarnya Yesus langsung lari? Lanjut ya. Ya, nggak apa-apa. Saya sudah hafal. Makasih Bang Juma, Bang Juma. Sama-sama saudara. Ya. Menyembah batu sakar Yesus ya, baik. Yang lain. Sebelum lari, apakah dia mau tanggapi dulu, Gurunda?
Sebelum Nggak berani, dia nggak berani karena dia tahu bahwa Kolose 2 nomor 9 Kristen itu penyembah batu sakar. Kristen tahu kalau Bang Suma bawa Kolose 2 nomor 9, Kristen ketahuan kalau Kristen itu menyembah batu zakarnya Yesus. Ya kita sapa dulu Bang Suma, ini ada tamu Bang Tony Simamura. Selamat siang Bang. Bang Tony dibuka dibuka mute-nya. Bang Aleta. Iya, Bang Aleta. iya Bang. Siap Bang. Kristen Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Waalaikumsalam. Saya singkat saja Bang. Saya cuma mau mendoakan Bang Zuma. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Amin, amin, amin. Bang Zuma, saya juga orang Makassar Bang Zuma. Dan Wih, sama-sama sebelumnya saya itu pernah ngomong sama Bang Yonatan Nandar untuk berguru. Tetapi sepertinya hati saya ini condong kepada Bang Zuma. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk bisa berguru juga kepada Bang Zuma. Insya Allah, insya Allah. Kita sama-sama belajar Bang. Baik Bang Zuma. Siapa tahu ada kajian atau tempat yang bisa saya datangi Bang Zuma, izin. Iya, biasa kajiannya itu di Pondok IT, Banta-Banteng, Markas Makassar Mualaf Center Indonesia. Baik, insya Allah saya cari Bang Zuma. Makasih banyak. Terima kasih banyak host. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Tony. Bang Tony. Wah turun. Tampaknya Bang Tony naik hanya report saja nih Bang Tony ya. Ya teman-teman Kristen di bawah silakan naik ya. Ya teman-teman, tetap layar dikencangin teman-teman ya. Ada 8 di bawah, agak lag nih ya. Dikencangin tetap layarnya, biar belum kita kencang. Agak berat komal ya. Ya, tadi kenapa Bang Ferdi turun ya? Bang Ferdi itu sebelumnya keras juga kalau naik di komal saya ini debat ya. Keras juga orangnya. Ini malu tadi karena keciduk nyembah batu sakar. Ya betul. Dia memang narasinya selalu itu bawa baju batu hitam tuh. Dia lupa kalau dia. Iya. Kalau di hadis memang ada Bang Ferdi, tapi kalau di Al-Quran tidak ada perintah nyembah batu. Tapi ke dalam Bible kau yang kau yakini kitab suci itu ada perintah memang Tuhan kau dijadikan batu baru disembah. Kan ada rentetan sejarahnya dari kejadian Yesaya sampai ke perjanjian baru kan begitu. Padahal dasar tentang batu hitam kan sudah dijelaskan itu.